Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Alhamdulillah arsalahu rasulahu bihuda wa dinil haq liduni kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah nabiyya rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahalamin, puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan limpahan rahmat pada kita hingga di hari ini, hari ke-21. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sebentar lagi Ramadan akan segera berlalu. Maka mari kita evaluasi, sudah sejauh mana tingkat ketakwaan yang kita miliki. Bukankah Allah sudah berfirman bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sangat jelas bahwa tujuan kita berpuasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Maka Alhamdulillah di sore hari ini kita sudah di 21 hari. Sudah sejauh mana ketakwaan yang kita miliki. Yang kedua, salat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan generasi setelahnya yang istiqomah dalam dinul Islam ini. Yang Alhamdulillah sekali lagi kita senantiasa beriktibar pada beliau. Mudah-mudahan Allah mencatat amal-amal kita di bulan suci Ramadan ini sebagai amal ibadah yang kelak menambah pundi-pundi pahala kita di akhirat kelak. Sahabat kurma kultum Ramadan dari Kuarcap yang dirahmati Allah, kita hari ini berbicara tentang ketakwaan. Tadi kami menyampaikan bagaimana tujuan kita berpuasa adalah untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita, la'allakum tattaqun itu. Dan hari ini salah satu kita akan belajar apa sih indikasi orang yang bertakwa. Yang ini sudah sangat jelas Allah menyampaikan di surah yang sudah sangat kita hafal, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ayat setelahnya adalah menunjukkan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Apa saja di dalamnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah orang yang percaya dengan yang ghaib. Ini kemarin sudah kita bahas. Bagaimana puasa ini meningkatkan tingkat kejujuran kita kepada Allah SWT. Dimanapun kita berada, kita meyakini bahwa Allah senantiasa membersamai kita, terlebih ketika kita sedang berpuasa. Kita tidak akan dengan enak hati berbuka, sembunyi kemudian makan. Itu kemarin sudah kita bahas terkait dengan kejujuran kita pada Allah atau terkait dengan yang ghaib. Pada kesempatan kali ini kita akan menambah satu lagi, yaitu ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu orang yang menjalankan sholat. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sudah sejauh mana tingkat ketakwaan kita bisa diukur dari sudah seberapa berkualitaskah sholat yang kita kerjakan. Tentu kita senantiasa melaksanakan sholat yang 5 waktu sebagai rukun Islam, sebagai bentuk ciri bahwa kita orang yang berislam, maka kita melaksanakan sholat. Atau Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Bunyal Islam ila khamsin, bahwa Allah bangunan Islam itu dibentuk dari 5 perkara, yaitu yang 5 rukun tadi. Ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamatis shalah. Dan kemudian yang kedua adalah mendirikan salat. Atau sering dikatakan bagaimana salat ini sebagai tiang-tiang agama. Kalau syahadat itu sebagai pondasinya, maka salat ini sebagai tiangnya. Akidah kita adalah pondasi kita, tetapi salat ini adalah tiang agama kita. Sehingga ketika tiang ini kuat, maka bangunan agama kita pun insya Allah akan kuat. Sejauh itu menjadi ciri ketika keislaman orang itu bagus, Islamnya keren begitu, maka sholatnya pun tidak akan tertinggal. Maka pada kesempatan hari ini di bulan Ramadan ini, yuk kita tingkatkan. Di bulan Ramadan ini adalah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, terutama adalah sholat 5 waktu kita. Bagaimana caranya?
salah satunya adalah senantiasa kita menjaga sholat kita agar senantiasa melaksanakan dengan berjamaah di masjid. Yang tentunya pahalanya berbeda antara sholat sendiri dan sholat di masjid. Yang sudah kita ketahui bagaimana yang kita laksanakan adalah 27 derajat ke tingkat pahalanya dibanding ketika sholat sendiri. Saya pernah dapat nasihat seperti ini. Ketika sholat sendiri dibandingkan sholat berjamaah, ibaratnya teman-teman barangkali kalau suka durian ya, milih durian atau sama beli dukuh. Kalau sholat sendiri, ibaratnya beli durian. Kita lagi sholat, semuanya dilihat. Ada jeleknya, nggak ada salahnya di mana begitu. Tapi ketika membeli dukuh, banyak langsung direkod. Tidak dilihat satu persatu, tapi langsung ditimbang. Terus semuanya mendapatkan porsi yang sama. Begitu juga dengan sholat jamaah yang kita laksanakan. Maka bagaimana ketika kita sholat berjamaah, pahala yang ada insya Allah akan bernilai sama dibandingkan dengan ketika kita sholat sendiri. Ketika salah, ada sedikit pahala yang berkurang. Tetapi ketika kita sholat berjamaah, akan semakin menambah pundi-pundi pahala bagi kita. Yang salah satunya ibaratnya ketika imam salah, ada ucapan subhanallah begitu. Atau seorang makmum, tiba-tiba dia datang secara masbuk, ketinggalan, dia tidak membaca Al-Fatihah, langsung ikut ruku, maka sholatnya sah. Padahal Al-Fatihah adalah sebuah rukun, tetapi karena berjamaah, maka sholatnya tetap dinilai sempurna, karena ia melaksanakan bersama imam, bersama jamaah yang lain, dan nilainya sempurna. Maka sahabat kurma, kakak-kakak, keluarga, adik-adik, penggalang, siaga dimanapun berada, mari kita tingkatkan. Di bulan Ramadan ini kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah sholat kita agar kelak Allah mengangkat kita, meningkatkan derajat ketakwaan kita di bulan suci Ramadan. Kita barangkali punya masalah, kita punya banyak problem, maka Allah berfirman, wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Maka insya Allah solusi yang akan kita temukan di setiap permasalahan yang kita miliki, kita gelar sajadah, kita bisikkan ke bumi, tapi akan sampai di langit. Doa-doa yang kita panjatkan ketika sujud, ketika ruku, insya Allah akan sampai pada Allah, dan Allah akan memberikan solusi di setiap permasalahan yang kita miliki. Demikian, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat buat saya pribadi dan para pemirsa sekalian. Selamat berbuka puasa, dan senantiasa kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita, terutama di 10 akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah SWT dan mendapat gelar orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Demikian, mohon maaf jika banyak kekurangan. Ada benar dari Allah SWT, ada salah dari saya pribadi. Afwan minkum. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.